Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat datang di channel saya, channel yang baru berkembang ini. Terima kasih sudah mengklik video ini, dan semoga Anda yang menonton semua terhibur. Baiklah, kali ini kita akan mereaction sebuah foto atau gambar jawaban anak-anak SD atau anak-anak yang masih sekolah dasar, yang mana jawaban mereka adalah jawaban yang ada yang unik, ada yang lucu, ada yang nyeleneh, pokoknya bermacam-macam lah. Nah, kali ini kita akan mereaction beberapa gambar dari jawaban mereka tersebut, yang mana gambar tersebut menurut saya itu cukup menghibur, dan bagi teman-teman yang sudah mengklik video ini, semoga terhibur dengan gambar-gambar yang kita reaction kali ini. Berikut masuk ke pembahasannya. Oke, kali ini kita akan mereaction gambar pertama. Kali ini kita akan mereaction gambar pertama, yang mana pertanyaannya cukup lucu ya untuk jawabannya. Yang pertama ada 5 pertanyaan di sini. Ada 5 pertanyaan. Bagaimana cara makhluk hidup berkembang biak dengan membelah diri? Nah, si anak menjawab operasi sesar. Membelah diri, operasi sesar. Operasi sesar membelah diri sih sebenarnya, tapi bukan itu yang dimaksud gurunya. Walah. Kemudian yang kedua, sebutkan tanaman yang mengandung yodium. Yodium itu diperlukan tubuh supaya nggak ada terjadi gondok misalnya. Dia malah menyebutkan eceng gondok, ya kan? Jangan itu loh. Wah, ini kok zaman saya dulu SD kayak gini mau kena hajar sama guru saya. Yang ketiga, apakah fungsi hati tempat menemukan cinta dan kasih sayang? Anak SD aja udah bucin, bos. Cuman ada gede nanti, tak bahaya nih. Kemudian, tebu dan sagu menyimpan makanan pada batang, sedangkan manusia menyimpan pada kulkas. Memang iya sih, manusia menyimpan pada kulkas gitu, tapi bukan itu jawabannya, bos. Lain. Yang kelima, apa yang dimaksud dengan mamalia? Ibu dari seorang anak yang bernama Lia. Mama Lia. Mama si Lia. Boy, yang dimaksud gurumu itu bukan mamanya si Lia, tapi hewan yang menyusui. Zaman sekarang anak SD gawat kali jawabannya, unik-unik gitu loh. Mereka menjawab secara logika gitu ya, nggak secara kognitif atau pengetahuan, ini jawabnya logika gitu. Oke, next kita lanjut ke pertanyaan atau soal berikutnya atau gambar berikutnya ya. Dua orang mahasiswa mendapat tugas penelitian di suatu museum selama 5 hari, Senin hingga Jumat. Jika keduanya memiliki kesempatan yang sama untuk mengunjungi museum tersebut, peluang mereka berkunjung pada hari yang berurutan adalah... Dijawab, matematika emang cincai, belajar santai, gak usah lebay. Rumusnya banyak, say, tinggal pilih, say. Belajar sampai selesai. Wah, ini saya jadi ingat iklan di e-commerce yang dulu lagi viral ya. Anjir. Jadi pengen ketawa, jadi pengen nyanyi gitu loh bacanya gitu loh. Ada aja gitu. Anak-anak zaman sekarang itu luar biasa kreatifnya. Next, lanjut ke gambar berikutnya. Daya tahan tubuh dapat terjaga secara optimal apabila
A. Banyak makan seenaknya. B. Banyak tidur. C. Olahraga teratur. D. Makan. E. Banyak pacar. Harusnya jawabannya C ya, karena olahraga teratur membantu tubuh kita tuh sehat. Dia malah banyak pacar. Wah, Pak Boy, ini kalau kita banyak pacar yang iya bukan bagus ya, malah stres gitu ya. Satu aja stres, apalagi dua gitu, lagi banyak ya, tahu lah. Oke, next gambar berikutnya. Gambar di samping menunjukkan kasih sayang seorang pembantu. Harusnya jawabannya ibu ya, karena situ gambar wanita dengan seorang anak. Tapi dia jawabnya pembantu. Maksudnya apa gitu? Jangan-jangan dia selama di rumah ibu sama mamanya jarang, ibu sama mama, ayah sama ibunya jarang ngasih dia perhatian, jadi dia lebih dekat sama pembantunya ya. Kadang sih sedih gitu loh, karena anak kecil itu harus didampingi orang tua gitu, bukan pembantu atau babysitter. Jadi pertumbuhan mereka itu optimal gitu. Berikutnya, jawablah pertanyaan berikut dengan benar dan tepat. Jelas ya, benar dan tepat. Siapa nama Presiden Indonesia yang pertama? Benar. Apa nama ibu kota provinsi Jawa Barat? Tepat. Berapa jumlah provinsi di Indonesia? Tepat. Mengapa manusia disebut makhluk sosial? Benar. Nggak salah, dia menggunakan logika ya guys. Jadi jawablah pertanyaan berikut dengan benar dan tepat. Jadi dia berpikir, oh iya jawabnya dengan benar dan tepat aja gitu. Namanya anak kecil gitu loh. Anak kecil itu logikanya masih main gitu, nggak kayak kita. Oke, next. Soal nomor 10 itu ya guys. Tujuan utama kedatangan bangsa Portugis di Maluku. Ada 5 jawaban ya. Mencari batu akik dipilih. Memang di Indonesia banyak batu akik, tapi bukan itu tujuannya, cong. Walah, bocil. Memang anak-anak kecil zaman sekarang ini aneh-aneh. Ya ini harus ngerti teman-teman semua ya, bahwa tujuan utama kedatangan bangsa Portugis itu mencari rempah-rempah. Kalau tidak salah saya ya. Malah mencari batu akik. Oh, batu akik dicari. Bangsa Portugis rupanya pecinta batu akik nih. Mantap bangsa Portugis ya. Next. Itu nomor 28 ya, di nomor 28 yang dilingkari. Apa nama lain dari Panitia Persiapan Kemerdekaan? Itu singkatannya PPKI. Ini nama anime semua cuy. Ada Danshi Kusukoi Shino Nichicho ya. Ini anak-anak wibu pasti tahu. Terus ada namanya Kyubi no Kurama. Yang Mitik Kudasai. Wah, ini wibu hentongers nih. Terus ada Kimochiwaru. Siswanya jawabnya pasti bingung ini, bahasa Jepang semua. Ini gurunya malah yang lucu ya buat pertanyaan, sehingga siswanya juga untung nggak dijawab siswanya Yamete Kudasai ya. Yamete Kudasai jawab siswanya, gawat kita ya, pecinta hentai sejati. Next. Kapan itik mulai dikatakan dalam fase dewasa? Lihat jawaban yang di bawahnya. Itik betina dikatakan sudah dewasa kalau sudah masuk masa menstruasi, jerawatan, dan mulai tumbuh payudara. Anjay. Memang lu nampak apa itik betina menstruasi? Kan kagak. Aduh, ini gawat ini guys. Aku juga nggak tahu jawabannya kayak mana ini guys. Bingung jadinya guys ya. Oke guys ya, mungkin itu aja reaction video kita kali ini. Kalian semua suka, teman-teman semua suka, silahkan like, subscribe, dan juga di komen. Jika terhibur, silahkan di share, karena kita ingin berbagi hiburan supaya kita tetap senyum menghadapi suasana yang lagi tidak membaik saat ini guys ya.
Itu terima kasih, sampai bertemu di video berikutnya dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.